Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya, Pendeta Cucu Elia, akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Buanglah Kebodohan. Sebelumnya mari saudaraku kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, Kau telah memelihara kami dan menjaga kami sepanjang tidur kami. Dan kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan ketika kami merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kampung saya ketika seseorang mengalami sakit, seseorang datang dengan membawa ranting-ranting daun kelor dan mencelupkannya dalam air, kemudian menyiprat-nyipratkannya ke muka orang yang sakit demam. Begitulah cara orang di kampung saya untuk mengusir seseorang oleh karena sakit demam. Demikian juga saya melihat ada orang datang ke seorang yang disebut dengan orang pintar atau dukun, membawa orang sakit dan membawa air minum, air yang sudah disiapkan, dan kemudian sang orang pintar atau dukun itu mencelupkan cincin batu alinya ke dalam cup ataupun gelas yang berisi air tadi, dan setelah dicelupkan airnya kemudian diminum. Itulah yang katanya bisa berkhasiat menyembuhkan. Dan ada juga saudaraku orang cari kesembuhan dengan cara minum kencingnya unta dicampur dengan susu. Dan juga saudaraku ada orang-orang pada zaman sekarang ketika saudara melihat ada banyak demo-demo beramai-ramai menuntut pemerintah menolak PPKM. Dan kita lihat karena gerombolan-gerombolan ini begitu padat, besoknya banyak orang tertular atau terpapar penyakit COVID-19. Saudaraku, saya menyebut renungan pada Sabat pagi ini adalah buanglah kebodohan. Karena ada banyak orang masih melakukan kebodohan-kebodohan pada zaman modern ini. Ketika ada banyak informasi-informasi yang membuat kita mengerti, yang membuat kita lebih bijaksana, namun banyak orang tetap hidup dalam kebodohan. Ayat firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi ini terdapat dalam Amsal 9 ayat 6 yang mengingatkan kepada kita mengapa perlu kebodohan itu dibuang. Dikatakan ayat itu, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Artinya bahwa seseorang dapat hidup dengan membuang kebodohan. Dengan kita membuang kebodohan, kita sedang mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Demikian ayat itu mengatakan. Demikian dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 17 juga mengatakan satu nuansa yang sama. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, katanya. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Lihat saudaraku, banyak orang bisa mati sebelum waktunya mati. Harusnya dia masih menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia mati sebelum waktunya. Kenapa? Karena bodoh. Jadi Tuhan mengajak kita, mendesak kita buanglah kebodohan. Selanjutnya, apa sih sesungguhnya yang disebut dengan bodoh atau kebodohan itu yang Tuhan minta supaya kita buang? Apa itu bodoh? Dalam Pengkhotbah 2 ayat 2 dikatakan, tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Pengkhotbah melihat bahwa tertawa itu juga adalah bodoh. Apakah kita tidak boleh tertawa, saudara? Ya tentu saja Tuhan tidak melarang kita tertawa. Namun seringkali kita ingin tertawa dari kebodohan-kebodohan yang kita lihat. Mungkin saudara pernah melihat atau mencari sesuatu yang mungkin jenaka atau
sesuatu yang tontonan itu membuat kita tertawa. Tetapi tayangan-tayangan yang dibuat dalam media sosial seringkali adalah tindakan kebodohan yang membuat kita tertawa. Dan kita pun yang tertawa adalah bodoh, kata Pengkhotbah 2 ayat 2. Lalu Pengkhotbah 4 ayat 5, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Apa artinya? Bahwa ayat ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan bodoh. Salah satunya adalah orang-orang yang biasa melipat tangannya. Artinya orang yang malas. Orang malas adalah orang yang bodoh. Dagingnya sendiri dimakan ketika dia hanya melipat tangan. Hanya malas-malasan saja. Dia sedang menggerogoti tubuhnya sendiri. Kemudian Pengkhotbah 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Saudaraku, apa artinya atau definisi yang dibuat dalam ayat ini sebagai kebodohan? Bahwa kita jauh lebih baik menjadi seorang yang miskin tetapi penuh dengan hikmat dibandingkan dengan berlimpah kejayaan seolah-olah tetapi kita bodoh. Baik, saudaraku sekalian, mari kita lihat kisah yang lain atau ayat yang lain untuk melihat apa itu kebodohan. Dalam Matius 7, kita lihat dalam Perjanjian Baru. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Definisi dalam Perjanjian Baru melukiskan tentang bodoh itu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lihat, orang yang pintar disebut orang pintar dan orang bodoh sama-sama mendengar firman Tuhan dalam perumpamaan Matius pasal 7. Bedanya, orang pintar adalah orang yang mendengar firman itu tetapi dan terus melakukannya. Sedangkan orang bodoh digambarkan sebagai mendengar firman, sama mendengarkan firman. Bedanya adalah tidak melakukannya. Itu sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itulah definisi dalam Perjanjian Baru. Dan kemudian diterangkan juga dalam Matius pasal 25 tentang orang-orang kelompok yang bodoh. Ya, kita ingin bahwa kita keluar dari kebodohan. Karena Tuhan mengatakan, buanglah kebodohan. Dalam Matius pasal 25 ada kisah, ada perumpamaan yang menarik tentang 10 gadis. Dan 5 adalah bijaksana, 5-nya adalah bodoh. Kenapa mereka bodoh? Ayat 3 mengatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Sama-sama bawa pelita, saudaraku. Sama-sama bawa kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak bawa minyak. Mana ada, saudaraku sekalian, kalau dalam kisah nyatanya, seseorang yang perlu dalam perjalanan membawa obor dan tidak membawa minyak. Pastilah harus bawa minyak, persiapan cadangan. Tapi gadis-gadis yang bodoh mewakili, menggambarkan kelompok orang di akhir zaman yang tidak memiliki persiapan. Dan mereka digambar sebagai orang-orang atau kelompok orang bodoh. Ya. Apa artinya tidak ada persiapan? Benar, itu adalah Roh Kudus. Kita harus memiliki Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus sekarang ini. Itulah persiapan kita. Tetapi apa artinya? Apa artinya kita dipenuhi Roh Kudus? Mereka yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan dan kemudian menghidupkannya. Itulah persiapan. Sebab tanpa itu, kata firman Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan dalam Yohanes pasal 14 atau 26, akan mengingatkan umat Tuhan atas kebenaran yang pernah disampaikan. Bagaimana Roh Kudus dapat mengingatkan ketika kita pun belum pernah menerima firman itu atau menyimpan firman itu? Jadi saudaraku sekalian, dipenuhi Roh Kudus adalah artinya mereka menyimpan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran sehingga Roh Kudus akan mengingatkan kita pada waktunya dibutuhkan. Baik, kalau begitu mari kita lihat dalam ayat-ayat berikut tentang model orang bodoh mana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sehingga kita harus keluar atau membuang kebodohan itu. Rupanya dalam 1 Korintus 1:25
ada orang bodoh yang lain yang diperkenan oleh Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 1:25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam ayat 27 selanjutnya dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudaraku, kok ada orang bodoh ini? Bukankah kita harus membuang kebodohan tadi? Tapi ada orang bodoh yang dipakai Tuhan, bahkan memalukan orang-orang dunia, orang-orang berhikmat. Rupanya saudaraku, ada perbedaan di sini. Model yang dimaksudkan adalah bodoh dalam pemandangan Allah, yang mana dia memiliki hikmat surgawi. Jadi kita akan bedakan kebodohan yang dimaksudkan. Bodoh secara duniawi, nggak apa-apa. Mungkin ilmu pengetahuan kita kurang, secara pengetahuan modern mungkin kurang, tetapi kita jangan kurang dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Dalam kosakatanya orang di Jawa Barat, karena kami sebagai seorang yang dibesarkan di Jawa Barat, maka saya tahu sedikit tentang bahasa-bahasa Jawa Barat ini. Bahasa Sunda ada dua kata yang bertolak belakang tentang kebodohan, yaitu ada orang bodoh, namanya bodo alewo, dan yang kedua bodo katotoloyo. Apa bedanya? Bodo katotoloyo adalah bodohnya bodoh banget, ya. Artinya tidak ada usaha untuk menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih pandai. Tapi ada bodoh yang disebut dengan bodo alewo, adalah seorang yang kelihatan bodoh, nampaknya seperti orang yang tidak punya pengetahuan, tetapi dia selalu mau bertanya. Itulah bedanya. Selalu tanya ini, tanya itu. Kalau dia tidak tahu ini, itu, dia tanya kepada orang yang lebih tahu. Itu bodo alewo. Dan saudaraku sekalian, gambaran ini mungkin bisa dicocokkan ya dengan apa yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, bahwa orang bodoh dalam pemandangan Allah ini bodoh, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia. Artinya bodoh yang benar-benar bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita berlagak seperti orang pintar. Mari kita tetap bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Banyak cerita dalam Alkitab, sebagai contohnya saja orang-orang yang berada di pesta pernikahan Kana. Mereka itu hanya melakukan apa yang dikatakan Yesus. Kalau kita mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu khawatir dibodohi oleh dunia. Ya, kita menjadi orang yang lebih berhikmat daripada dunia ini. Kemudian saudaraku sekalian, apa akibatnya sebetulnya? Apa akibatnya kalau kita terus dalam kebodohan? Dalam Amsal 5 ayat 23. Ya, beberapa ayat yang saya kutip dalam kitab Amsal sungguh menarik. Ada banyak, 100 ayat lebih dari perjanjian lama dan 40 ayat lebih berbicara tentang kebodohan dalam perjanjian baru. Menarik sekali karena Tuhan berbicara, melihat bahwa Tuhan sedang berbicara hal yang penting rupanya, membuang kebodohan. Nah, di sini digambarkan dalam Amsal pasal 5 ayat 23, bahwa akibatnya apa? Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Saudaraku, orang yang tersesat, gambaran di dunia ini mungkin agak berbeda. Di kota Bandung, ya barangkali saudara yang nggak tahu jalan bisa saja tersesat. Ada banyak orang yang kurang mappingnya kurang baik, sehingga seringkali tersesat. Di mana dia? Kemana dia? Ya. Namun saudaraku sekalian, di Bandung itu menggambarkan orang yang tersesat itu bukan kematian. Nggak pernah orang tersesat mati. Ya. Tetapi kata sesat di sini dalam konteksnya orang Israel, tersesat di padang gurun itu adalah sama dengan kematian. Karena di sisi kiri, sisi kanan, depan, dan belakang semua padang pasir yang tidak jelas kemana harus arahnya. Ya. Jadi kalau tersesat di padang pasir itu tidak ada ciri mana harus melangkah. Maka sama dengan kematian.
Jadi saudaraku sekalian, orang bodoh, ia mati karena tidak menerima didikan, dan dia kebodohannya yang besar itu membuat tersesat. Amsal 10:21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Saya beri tanda kutip sekarang, orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ya, nada yang sama dalam ayat ini. Kemudian Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lihat saudaraku, bukan saja dirinya sendiri yang tersesat, bukan dirinya sendiri yang mati, bahkan dia sendiri menyesatkan orang, artinya membawa kematian buat banyak orang. Apalagi kalau yang bodohnya pemimpinnya. Waduh, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin agama, jangan sampai kita masuk ke dalam lubang kebodohan ini, sehingga banyak orang akan tersesat dan juga mengalami kebodohan. Akibat lainnya dalam Amsal 24 ayat 9 dikatakan, memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Saudaraku sekalian, ada banyak orang sudah tahu itu sesuatu yang akan mendatangkan kerugian, mendatangkan bahkan kehancuran, kematian. Kita mulai memikir-mikirkannya karena mungkin rasa enak, seperti dunia yang menikmatinya. Oh, kok enak sekali orang ya hidup seperti itu. Saudaraku, jangan pernah memikir-mikirkannya, karena dengan memikirkannya saja, ayat ini katakan, kebodohan mendatangkan dosa, dan dosa tentu membawa ke maut. Jadi bahkan menjadi bodoh sesungguhnya dosa. Wah, ini tajam sekali mungkin kita mengatakan. Tetapi ayat ini jelas sekali bahwa bodoh itu adalah erat kaitannya dengan dosa, atau kebodohan itu adalah dosa. Baik, jadi artinya umat-umat Tuhan perlu lebih pandai, lebih pintar, tetapi lebih tajam lagi, artinya lebih berhikmat. Baik saudaraku sekalian, ayat selanjutnya dalam kitab Amsal, saya lebih banyak menggunakan ayat-ayat dalam kitab Amsal, karena lebih banyak menggali kata kebodohan ini. Amsal 15:21, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Saudaraku lihat, bahkan kebodohan itu menjadi kesukaannya, menjadi hobinya. Saya menggambarkan seseorang atau kelompok orang yang berada di pinggir jalan. Saya melayani mereka, mencoba dan membawa mereka ke sebuah rumah yang kami kontrakkan, supaya mereka jangan kedinginan, jangan menjadi gelandangan di pinggir jalan. Dan setelah beberapa hari mereka mulai tinggal di satu rumah kontrakan. Besok-besok harinya saya coba datang ke tempat itu, tetapi orang itu sudah tidak ada lagi di rumah itu. Dan saya coba cari-cari, barulah mungkin minggu depannya saya bertemu dan saya tanya, kenapa kalian nggak tinggal lagi di rumah? Oh, enak di sini Pak, di sini ada banyak orang ngasih makan. Di sini saya tidak pikir nyapu, tidak perlu saya berpikir ngepel ataupun soal listrik dan lain sebagainya. Saya nikmat sekali di bawah atap pinggir toko ini. Wah, luar biasa saudaraku sekalian. Mereka sudah suka dalam kondisi seperti itu. Itu saudaraku sekalian, seringkali sudah bodoh dan menyukai kondisi kebodohan itu. Ngeri saudaraku sekalian. Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Kebodohannya juga pada akhirnya menyiksa dirinya. Selanjutnya saudaraku sekalian, mengapa terjadi kebodohan itu terjadi dan kita melakukan hal-hal yang bersifat bodoh ya. Hal-hal yang bodoh itu kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Masalahnya adalah sebuah luapan emosi yang tidak terkendali. Ayub 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya. Kemudian Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijaklah mereka yang mengabaikan cemooh. Lihat saudaraku sekalian, ya, ayat-ayat ini mengatakan jangan pernah mudah emosi, ya, jangan pun mudah sedih, jangan bersedih berlama-lama kalau kita ditinggal oleh seorang sahabat, seorang yang sangat kita kasihi, keluarga kita mungkin, atau kita mudah emosi dalam arti marah, ya. Dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi saudaraku sekalian, kenapa kita bertindak dalam kebodohan? Kita bahkan dalam kemarahan besar, seringkali tindakan kita tindakan yang bodoh. Maka jangan pernah mudah naik darah, jangan pernah mudah marah. Ya. Dan kalau ada cemoohan pun abaikan saja, firman Tuhan katakan.
dan bersabar. Dan saudaraku, amanat firman Tuhan ini menolong kita ya untuk keluar dan membuang kebodohan, keluar dari kebodohan. Lalu bagaimana? Nah, ini poin yang penting bagi kita ya. Poin yang terakhir yang saya ingin bicarakan, bagaimana kita bisa keluar dari kebodohan itu. Tuhan sudah memerintahkan kita, buanglah kebodohan, tapi bagaimana membuangnya? Ya. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Ini jawabannya. Bahwa firman Tuhan itu memberi terang, memberi pengertian. Jadi saudaraku, bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya pada Alkitab yang berisi firman Tuhan, mari baca setiap hari, renungkan setiap hari. Karena firman itu ketika tersingkap, apa artinya tersingkap, saudaraku? Bukan hanya dibaca dan dihafal, tetapi satu saat ketika kita membaca terus-menerus, ada sesuatu terang yang di luar daripada pengertian kita secara lahiriah. Itulah terang dan pengertian yang memberi hikmat kepada orang bodoh. Jadi bacalah, renungkanlah perlahan-lahan sehingga firman itu benar-benar memberi terang dan memberi pengertian. Lalu ayat Amsal 22 ayat 15, bagaimana caranya? Jawaban dari Amsal 22 ayat 15 mengatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudaraku, ada banyak kesaksian daripada keluarga-keluarga. Seringkali orang-orang muda masih berkutat dalam kebodohannya oleh karena dia belum mengerti masa depannya, belum mengerti kehidupan ini. Maka tongkat bagi orang tua. Ingat, tongkat itu adalah sebuah disiplin yang adalah merupakan kebutuhan bagi anak-anak kita. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa bersalah ketika menggunakan tongkat untuk mendidik anak-anak kita. Karena seringkali tanpa itu, kebodohan melekat pada anak-anak kita. Selanjutnya Amsal 27 ayat 22. Amsal 27 ayat 22, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ngeri saudaraku sekalian kebodohan ini. Bahwa ketika gambaran ini, orangnya, kepalanya pun ditumbuk, hancur, kebodohannya nggak lenyap saudaraku sekalian. Karena bukan itu yang kita lakukan untuk membuang kebodohan. Bukakan kebenaran firman Tuhan setiap hari dan berikan kesempatan pikiran kita untuk menyerap kebenaran firman Tuhan. Dan itulah jawabannya, bagaimana kita membuang kebodohan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi ini. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan setiap hari dan kami dapat membuang kebodohan kami. Dan kami hidup dalam kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Terang dan pengertian yang kami boleh bertambah-tambah Tuhan. Dan saat ini ketika COVID-19 terus menggaung, di mana-mana bahkan banyak jiwa terenggut oleh karena penyakit COVID-19 ini yang membuat ada banyak orang berduka dan bersedih dan emosi. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, dan berikan kami tambahkan pengertian kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah pada Sabat pagi ini. Kami mohon berkat jamahan tangan Tuhan. Kiranya hamba-hamba Tuhan, saudara kami yang saat ini terganggu kesehatannya, jamahan tangan Tuhan terulur dari sorga dan berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang mereka sedang lemah iman, sedang kecewa, dan mungkin kebutuhan yang mendesak, Tuhan berikan pertolongan pada mereka. Inilah doa kami Bapa. Sungguh kami berdoa dengan penuh iman di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.